ada di dalam ayat 17. Coba kita baca bersama-sama ya, yang ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pasti kau suruh hafal dari ayat 14-16 tadi. Pasti sudah lupa toh? Jadi kita fokus di ayat yang 17 saja, karena ini 17 sangat luas. Hafal ya? Yang pertama, siapa yang kita bagi 5. Ini menyebutkan ayat ya. 2 saya kasih contoh. Ini 2 baris ini kita sebut bacaan 2 Korintus 5 ayat 17. Oke? Ini dari ibu koordinator ini. Bilang dulu yang satu supaya kita hafal, kita pegang. Kita pegang ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Hafal ya? Yang ini, jadi siapa, hafal, baca, bisa baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, itu saja, oke? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, pendek gampang kita hafal. Sekarang masih boleh, standar saya suruh kasih hilang. Jadi ingat ya, ini bacaan yang pertama. Ini jadi siapa yang ada dalam Kristus, oke? Ini kedua. Yang ketiga, ia adalah ciptaan baru. Itu saja, oke? Ia adalah ciptaan. Hafal masing-masing bagian ya. Ia adalah ciptaan baru. Yang keempat, batas ini, Ibu Frida. Yang lama sudah berlalu, oke? Apa ya? Yang lama sudah berlalu. Dan ini yang terakhir, yang kelima, yang baru sudah datang. Oke, apa teacher? Standar mau dihilangkan ini. Oke, masing-masing kelompok sudah ingat tugasnya. Saya ulang sekali sebelum dihilangkan ya. Kelompok pertama 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, kelompok kedua yang baru sudah datang. Tepuk tangan semua. Kita bahas satu-satu ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Kelompok kedua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa itu yang ada di dalam Kristus? Saya. Siapa? Kita semua ya. Kita semua tidak terkecuali, termasuk Pastor Kopong. Ya, termasuk Pastor Kopong. Ya, kita semua. Jadi siapa itu adalah siapa? Kita semua. Ia adalah ciptaan baru. Siapa itu ia? Kita juga. Yang lama sudah berlalu. Apa itu yang lama sudah berlalu? Hidup lama. Ya, apa Ibu Fani? Hidup lama seperti apa? Dosa contohnya. Ibu ketua, ibu koordinator baru. Contohnya hidup lama. Supaya saya tidak ada bicara. Nanti Ibu Frida kelamaan. Ya, contoh hidup yang lama itu seperti apa? Malas baca kitab suci. Ya, apa lagi? Suka Iya dong, saya suka marah-marah. Itu hidup lama. Ya, semua orang siapa yang tidak pernah marah? Biar Ibu Frida atau Pastor Kopong yang marah yang paling betul. Nah, jadi marah, kesombongan, kedengkian, iri hati itu semua manusia lama kita. Jadi kita harus apa untuk mencapai sesuatu manusia yang baru? Kan dibilang ia adalah ciptaan baru. Kita harus apa supaya kita memenuhi
ciptaan baru itu. Ciptaan baru itu siapa? Kita. Saya. Ya, ciptaan baru itu saya. Jadi, bagaimana? Banyak berdoa. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mencapai target? Target Allah adalah menjadi ciptaan baru. Ya, hidup dalam Kristus. Oke. Apa lagi? Ya, ya. Rajin datang ke gereja juga. Ya. Karena semua yang datang di sini Ada mau udah nggak mau datang. hidup baru, mau menjadi ciptaan baru tentunya. Coba saya bawa hadiah. Siapa tadi yang berkelahi dengan iblis tidak mau datang ke PDN karena hujan? Ini. Ada. Ini. Ini ibu. Ini ibu. Coba. Berapa dari jam berapa kalau berumur yang saya tidak mau datang di PDN? Sore kata kerja antara mau datang dan tidak. Antara datang dan mau tidak. Karena alasannya Hujan. hujan. Siapa lagi? Sudah satu. Siapa lagi? Kenapa dari jam berapa kau tidak mau datang? Betul. Oh, sudah setengah enam baru tidak. Waktu pagi mau datang. Ya. Siapa lagi? Kenapa tidak mau datang? Hujan. Jadi ada ke dokter kan? Bukan di dokter David Gunawan. Karena dia masih tidur di rumah. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu, ciptaan baru selalu pada halangan. Toh, saya di rumah saya bilang, tidak tahu ada orang datang atau tidak ini hujan. Saya cuma berdoa Tuhan berikan cuaca yang baik. Kalau lewatnya kalau tidak ada yang datang karena dia tidak masuk sampai di dalam juga di mobil, dia tidak kena hujan, ya seperti itu. Tapi puji Tuhan banyak yang datang, berarti mau hidup baru. Tepuk tangan dulu. Saya bilang begini, Tuhan, Kau bilang ada kan firman 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ apa? Tapi jangan sekarang bukan begitu. 2-3 orang berkumpul ada WK hadir, ya ada WK, ada Legio hadir. Ya bukan begitu. Jadi manusia lama 2-3 orang berkumpul itu ada gosip. Tapi kalau manusia baru 2-3 orang berkumpul ada apa? Firman Tuhan. Ya, jadi kita tinggalkan manusia lama kita. Saya juga susah, saya beban, bukan beban, tapi saya bilang, aduh, saya ini mau berdiri di depan. Makanya kalau saya punya flyer, saya tidak tulis pewarta. Kalau Ibu Frida cocok tulis pewarta. Kalau saya tulis mau seri iman, karena kita bercerita pengalaman hidup kita. Manusia lama saya banyak sekali. Saya nanti mulai berubah-ubah, mulai ikut karismatik. Saya ikut karismatik sejak tahun 2000. Saya mulai bergabung, ikut karismatik, ikut. Saya mengetahui apa itu Roh Kudus. Kalau saya marah dengan suamiku, kayak angin ribut, ada angin kencang begitu, lewat begitu. Tapi setelah saya ikut karismatik, saya baca-baca firman Tuhan, ternyata itulah kita punya bukan beban, kita punya salib yang harus diterima karena sudah pasangan hidup seumur hidup, ya. Jadi apapun keadaannya dia saya harus terima, ya. Saya bilang, kau kalau bukan dapat salib, barangkali kau sudah 10 kali kawin cerai. Karena bukan mana-mana tuh, bukan mana-mana ya. Suami saya kan lain profesinya dengan saya. Ibu Ica punya suami sama dengan suamiku, tapi mungkin lain perawakannya. Dokter sana hari, kalau suamiku orang tuh temperamen tinggi. Jangan salah-salah, sudah punya logika, jangan karena saya.
Tapi saya bilang dari logika, tapi saya punya Tuhan yang lebih berkuasa. Amin. Biar kau sekolah tinggi, saya tidak sekolah tinggi, saya sekolah standar-standar. Tapi ada yang saya tahu, kau tidak tahu. Coba ikut masa tidakku. Hah? Nanti sama lagi. Jadi seperti itu. Jadi kita semua harus menanggalkan manusia lama. Ibu Melani bagi koordinator? Ya, bagi koordinator. Berarti Ibu Melani sudah mau hidup baru. Tepuk tangan dulu. Yang dulu. Dia kalau dia tidak mau. Oh, dia tidak mau, tidak mau. Lebih baik enak-enak di rumahnya. Tidak usah pusing-pusing. Tetapi kalau sudah melangkah ke pelayanan, berarti mau diubah menjadi baru. Kalau orang menjadi baru, harus seperti Kristus yang rela segala-galanya. Sebagai koordinator tidak gampang, apalagi wakil. Wakil dari kau, wakil berkurang, tapi kalau koordinator segala-galanya. Kalau koordinator lebih korban uang dari korban perasaan. Ya, lebih cepat kasih keluar uang daripada ribut. Ya, tapi itulah yang kita ikuti Kristus yang tersalib. Dia rela berkorban untuk menebus apa? Dosa-dosa kita, supaya kita semua menjadi ciptaan yang baru. Coba ayat yang tadi 17 ada yang saya suruh ganti. Jadi kita sebut nama masing-masing. Jadi Foni yang ada di dalam Kristus, Foni adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sebut nama masing-masing. 3, 2, 1. Jadi Liana yang ada di dalam Kristus, Liana adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Tepuk tangan dulu. Mau hidup baru semuanya? Mau. Mau. Kapan tidak hidup baru? Susah. Ya, kita mau yang duniawi lebih gampang. Ya. Ya. Tentu sebagai manusia susah. Saya susah. Tetapi kalau susah seberat apapun itu, kalau kita apa? 3 huruf. Yang penting ada kekuatan Roh Kudus menggerakkan hati kita. 3 huruf. M-A-U. Apa itu? Yang penting kita mau pasti bisa. Mau. Yang penting mau. Coba kita kalau ingin Inggris dan dia mau datang hujan, tidak mau, tapi sudah ada Roh Kudus sampai menggerakkan kesehatan. Setiap orang seperti itu. Jadi kalau mulai ada keraguan-keraguan dalam diri kita andalkan kita Roh Kudus. Jangan kita terbawa iblis, kita bilang, Tuhan, mungkin itu iblis gagal supaya saya tidak pergi. Roh Kudus tolong pegangkan saya supaya saya bisa pergi. Bisa. Tapi kalau kita tidak mau, langsung lagi ibu nature bilang, Firman mau kopi mau, jangan mau kopi pilih, botol-botol, ya. Padahal kalau kita hidup di dalam Roh Kristus, kita sebenarnya memang sulit. Saya buka kartu ya. 2 minggu lalu, saya ini kepingin karena hujan-hujan toh, saya kepingin makan soto Betawi. Tiba-tiba kemarin saya di foto-foto, ini Ibu Liana udah saya dimakan soto Betawi. Mama Jan. Coba lihat. Mama Jan. Ya di Mama Jan. Mama Jan kan yang PD kemarin itu. Saya sebenarnya waktu makan, saya mau bilang, tapi sebenarnya PD saya bilang di sini sudah pada dia sudah dengar. Padahal saya sudah parkir begini. Makanya waktu dia bilang di soto Betawi Jalan Veteran toh, iya saya tahu, saya sudah tahu dari lama itu tempat itu. Karena 2 minggu lalu saya sudah parkir. Tetapi ada sekali mobil parkir, saya malu-malu pakai celana pendek. Saya pikir saya mau beli untuk makan di rumah. Jadi saya sudah parkir. Saya keluar lagi tidak. Tuhan tahu keinginan saya.
Ini ada pilih soto Betawi. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau kita menghidupi Roh Kristus di dalam diri kita, segala sesuatu akan dipenuhi. Amin. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7 dia berkata itu ada sukacita damai sejahtera. Amin. Ada sukacita damai sejahtera kalau kita hidup di dalam bersama dengan Kristus. Memang banyak tantangan, tetapi tantangan itu orang mana bilang cuma kecil kok itu. Nah, kita berjalan yang sudah banyak dengan sudah banyak duri-duri yang masuk, tetapi duri ini kita bisa kasih keluar. Kenapa? Karena ada Roh Kristus yang selalu menolong kita, memberi kita kekuatan. Amin. Mau hidup baru? Mau katakan mau hidup baru? Tahun baru kita hidup baru, kita tanggalkan semuanya karena begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan sama kita. Waktu pelantikan dengan lagu hidup ini adalah kesempatan, tapi karena di depan altar kurang menghayati lagunya. Ya, jadi bersama